Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD At-Taqwa Brodol dan segenap tim edukatif SD At-Taqwa Brodol. Sebelumnya terima kasih guys sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diskriminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan saya sampaikan sendiri. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD At-Taqwa Brodol. Acara yang ketiga yaitu pemaparan CGP 1 dan acara yang keempat pemaparan CGP 2. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap tim edukatif SD At-Taqwa Brodol serta yang saya banggakan Ustadzah Lelati Sani dan Ustadzah Isnurwati selaku peserta CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi oleh CGP Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Ustadzul Hasan kita Nabi Muhammad SAW. Ustadzah, alhamdulillah di 2 bulan berjalan ini untuk teman kita ya Ustadzah Lelati Sani dan Ustadzah Isnurwati telah sampai di titik kegiatan hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD At-Taqwa, dan semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Dan karena kebetulan alhamdulillah di lembaga kita pada angkatan 9 ini sekaligus ada 2 CGP, jadi kegiatan ini kita gabungkan karena padatnya kegiatan kita di akhir bulan Oktober ini tidak bisa dilakukan secara bergantian satu orang satu kegiatan, jadi khusus untuk kegiatan diseminasi ini digabungkan 2 CGP jadi 1 kegiatan seperti itu. Dan semoga yang akan disampaikan oleh Ustadzah Isnur dan Ustadzah Lala terkait dengan penerapan budaya positif yang sudah dilakukan, yang sudah diterapkan, yang sudah diaplikasikan kepada warga SD At-Taqwa, khususnya kepada anak-anak ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, khususnya bisa kita terapkan juga kepada anak-anak kita karena kita ini adalah sekolah berkarakter. Tentu kita harus menyebarkan budaya-budaya positif yang harus budaya-budaya positif yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak seperti yang sudah kita lakukan setiap hari ya, mulai dari pagi anak-anak kita sambut ada petugas good morning sampai kepada pembiasaan positif seperti misalnya misi ketika ada ustadzah yang di depan kita, kemudian pembiasaan minta tolong, terima kasih dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh yang setiap hari kita dengar dari anak-anak. Dan
insya Allah kita akan dapatkan dari dua TGP ini. Semoga kita doakan semoga Ustazah Lala dan Ustazah Rizka ini bisa terus bersemangat dan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan dan kemudahan serta kelancaran dalam proses TGP-nya sampai tahap akhir. Insya Allah nanti masih kurang 3 sampai 4 bulan lagi gitu kan. Jadi kita doakan semoga lancar dan sehat dan nanti ilmunya bisa dibagi kepada kita semuanya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Eti. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pemaparan TGP 1 yang akan disampaikan oleh Ustazah Istur. Padanya disilakan. Terima kasih Ustazah Eti. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pusaka Pabroso. Halo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Pusaka Pabroso, Ibu Eti Rahmayanti SPDI, serta Ustaz-Ustazah SD Pusaka Pabroso yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami masih diberikan nikmat sehat sehingga saya pribadi dapat melaksanakan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas modul 1.4 tugas TGP angkatan 9 Kabupaten Lamongan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang yakni Adilul Islam. Langsung saja Ustazah, untuk memenuhi tugas TGP terutama di modul 1.4 terkait dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Dalam modul 1.4 terdapat beberapa konsep inti budaya positif, di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Dan ini karena di sekolahan kami ada 2 guru tadi seperti yang disebutkan kepala sekolah, jadi nanti keseluruhan materi nanti akan kita bagi berdua supaya lebih efisiensi, karena kan tidak memungkinkan kita untuk mengumpulkan ustadzah berkali-kali dengan penjelasan materi yang sama. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran ini kita sesuaikan dengan kondisi anak, dengan kebutuhan anak, dengan bakat minat anak, yang tentunya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya kodrat alam di sini dengan sesuai dengan kebutuhan lingkungan belajarnya. Kalau kodrat zamannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Jadi tidak mungkin kan dengan kemajuan teknologi kita hanya melakukan pembelajaran secara manual, secara
dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid hal itu, karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi itu namanya murid tersebut memilih untuk melakukannya. Kalau tidak datang dari murid, maka dia tidak akan melakukannya. Mungkin melakukannya tapi tidak sifatnya sementara seperti itu. Jadi tidak melekat dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari sebuah kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Lanjut, selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan membuat murid menuju pada identitas gagal. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita pokoknya seperti itu, yaitu ternyata pemahaman yang salah. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksa sifatnya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi dengan memaksa, maka jangka panjangnya malah akan menimbulkan yang namanya permusuhan, menimbulkan ketidaksenangan siswa terhadap gurunya dan sebagainya. Lanjut. Materi yang kedua yaitu terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi memang ini muncul dari dalam diri siswa sendiri, bukan karena dia melakukan disiplin positif bukan karena ingin mendapatkan puji-pujian, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan karena takut hukuman, bukan seperti itu. Tapi memang dia melakukan disiplin positif memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Memang dia ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga untuk lingkungannya seperti itu. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi jangan sampai siswa-siswa itu melakukan disiplin positif seperti motivasinya karena ingin mendapatkan hadiah, karena ingin mendapatkan penghargaan, karena takut dihukum seperti itu. Jadi kita harus membimbing anak-anak supaya disiplin positif itu muncul karena keinginan yang muncul dari dalam diri siswa tersebut. Seperti itu. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam modul 1.4
sangat kita harapkan dari seluruh siswa. Terus keterampilan hidup dan skill dapat dipercaya mengurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Penjelasan terkait itu ini ada 5 poin penting terkait dengan kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Jadi ini sangat perlu, sangat penting ya, supaya kita tetap bisa hidup sehat dan dalam keadaan sejahtera, pikiran yang waras ya saudara. Jadi yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup meliputi apa saja terkait dengan makanan ya. Orang kalau nggak makan nanti ya akan mengurangi bertahan hidup ya. Terus pakaian, tempat tinggal itu juga sangat penting ya. Boleh di kos, boleh sendiri itu harusnya tempat tinggal. Namun kita tinggal hidup di jalan-jalan atau di mana tuh ya. Tetap itu merupakan kebutuhan dasar. Terus keamanan dan kesehatan itu juga sangat perlu sekali untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang meliputi apa saja? Rasa diterima, dipedulikan ketika kita bersedih, ketika kita terkena musibah, ketika kita patah hati ya. Itu kita akan perlu dipedulikan, diterima, berbagi juga ya. Ketika kita punya rezeki lebih bisa berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam suatu kelompok juga merupakan kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, tidak diabaikan ya. Terus memimpin, entah itu memimpin pada saat pembelajaran di kelas ataupun ketika di rumah sebagai seorang ibu ataupun di lain kesempatan. Berprestasi, diakui dan didengar. Ketika kita berprestasi itu juga kita butuh untuk didengar. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Terus kebebasan ini terkait dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, jadi berinovasi gitu ya. Terus mampu mengendalikan arah dirinya, mampu mengontrol diri. Yang terakhir terkait dengan kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ini juga mungkin masuk juga healing ya saudara ya. Jadi masuk juga kesenangan, karena itu kan perlu juga untuk menghilangkan stres supaya selalu senang, untuk menjaga kewarasan ya kita sekarang zaman ini selain menjaga kewarasan, jadi harus tetap ada rasa humor, antusias, tertawa itu harus tersenyum, jadi untuk menghindari rasa stres, menghindari stres itu ya, supaya tidak terlalu berat beban hidup kita yang sudah kita berat ya. Jadi kita harus punya tersenyum, bebas stres. Lanjut saudara. Selanjutnya yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu juga terdapat motivasi yang mendasari seseorang itu berperilaku seperti itu ya. Di antaranya ini ada dibagi jadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu tindakan itu karena alasannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau tak dihukum, aku nyaman, aku tak melakukan ini. Nah itu berarti motivasinya masih
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang tulus murni melakukan sesuatu hal yang baik itu memang dasarnya dari dalam dirinya sendiri ingin melakukan, bukan karena dorongan ingin mendapatkan pujian atau dorongan ingin karena takut mau terbebas dari hukuman atau ancaman seperti itu ya. Jadi memang murni dia itu melakukan untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga itu nanti akan menular berdampak positif terhadap lingkungannya juga. Nah, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi motivasinya karena itu, karena untuk menghindari ketidaknyamanan saja, untuk menghindari hukuman, tidak dihukum, tetap nyaman di zonanya, jadi tetap melakukan hal positif tersebut. Yang kedua tadi terkait dengan untuk mendapatkan pujian. Zaman saya ini istilahnya harus pujian ya. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Jadi ingin mendapatkan pujian, bisa di medsos terus dapat banyak like, banyak lope-lope, banyak pujian, itu suatu kebanggaan tersendiri seperti itu ya. Padahal itu motivasi yang masih yang datangnya dari luar diri kita. Itu kalau menurut saya perlu dihilangkan sedikit demi sedikit ya. Yang perlu kita terapkan yaitu yang motivasi intrinsiknya ya, yaitu memang kita melakukannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, murni dari dalam dirinya sendiri. Kesadaran awal dewa untuk melakukan hal yang baik tersebut, bukan karena dipaksa, bukan karena adanya peraturan seperti apa kalau melanggar nantinya akan dihukum, bukan seperti itu. Tapi memang kita dengan penuh kesadaran untuk melakukan disiplin positif tersebut. Sudah, itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Lusani. Untuk sesi tanya jawab ini nanti di akhir gitu, saudara. Jadi nanti sekalian setelah dipaparkan Saudara Lala, nanti baru kami buka sesi tanya jawab. Nanti bisa disiapkan dari sekarang kira-kira terkait disiplin positif apa yang belum dengan pahami atau mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alesno. Semoga pemaparannya tadi dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Lanjut untuk pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Ustazah Lala. Padanya disilakan. Ya, terima kasih Ustazah Devi untuk waktunya. Ustazah dan kalian semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. I am the best, you are the best, we are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang budaya positif juga konsep inti, yakni tentang 5 posisi kontrol guru. Sudah terlihat ya di layar ini. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu apa saja posisinya? Yang pertama adalah sebagai penghibur. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Kita nanti akan tahu kita masuk di posisi yang mana yang sering kali kita lakukan. Nah ini contoh penerapan 5 kontrol guru. Di sini contoh ada kasus siswa
siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh yang posisi penghukum, silakan hormat pada bendera selama 1 jam karena dia penghukum ya, dengan seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ini. Membuat rasa bersalah itu kembalinya kan mengecewakan gurunya, seperti itu. Lanjut, untuk yang posisi tenang, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Selanjutnya dalam posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kalau ini mengacu pada konsekuensinya, berarti masih peraturan. Selanjutnya, nah ini posisi kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kembalikan lagi ke siswa yang si pembuat kesalahan itu tadi. Jadi siswa yang menyelesaikan, mencari solusinya sendiri. Selanjutnya, nah di sini saya akan putarkan video terkait tentang 5 posisi tadi. Bentar, masih lanjut. Silakan disimak. Naren, Ini posisi gurunya ya sebagai sini kamu. Nah ini ada anak yang terlambat. Selalu Nah terlambat. ini sudah dimarah-marahin. Kamu deh, Kamu pasti yang terlambat. selalu terlambat. Maaf, Bu. Seperti ini. Kalau kita Saya- sebagai Apa? posisi penghukum. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Maka Kapan alasan sih kamu tidak diterima. terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisinya yaitu sebagai penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Settingannya sama, anak kelas, tapi nanti jawaban gurunya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Senang ya. Kalau bikin kamu susah. terlambat lagi, Soalnya nanti anak ibu dibuat yang ditegur merasa bapak kepala bersalah. sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Dengan gurunya kamu melas. Maaf, Bu. Akhirnya Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Untuk posisi selanjutnya itu posisi sebagai teman. Bagaimana yang dikatakan oleh sebelumnya. Teman ini kalau sekarang istilahnya seperti besti, serasa kawan, jadi bukan guru Naren! dan murid. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? seperti ngomong Terlambat dengan lagi ya, orang sayang. sebagai teman. Iya, Bu. Terlambat lagi Habis ya, sayang. ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Ini kalau posisinya Demi ibu. sebagai teman, Bisa kan? tidak ada Bisa hubungan. lah, Bu. Tapi hanya tanya Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dan tanda-tanya saja tanpa adanya konsekuensi atau hukuman dari kelasnya. Yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor. Ini ditanya gaji peraturannya apa, terus sebagainya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, peraturan Nak? yang sudah ada di sekolah, Kita jam masuknya jam berapa? harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, konsekuensinya Naren sudah tahu juga konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Dikembalikan ke anak. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Yang terlambat ini. Nah, ini yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah Untuk masuknya jam posisi manajer ini 7, habis sekarang sama sudah jam memantau, 7.20. tapi Jadi solusinya sekarang bagaimana ini, tidak Naren? sih. Maaf Bu, Bukan dari guru. saya lupa setel alarm saya Kembali semalam. lagi ke anak. Baiklah, menurut kamu, Nah, keyakinan kita sekolah bertanya yang dengan mana yang perlu kamu sekolah yang tingkatkan? sudah berbuat apa, bagaimana Menghargai diri supaya sendiri tidak terlambat lagi. dan Nah, itu ditanyakan orang lain kepada mungkin ya, Bu. anak yang Setuju. memberikan Jadi, solusi, apakah Naren mencari meyakini prinsip solusinya. saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia Nah, memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, juga ditanyakan, ternyata ada ijazah yang ibu saya. membangun saja, Baik, jadi yang tidak mengingatkan terlambat. Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Dan ini minta bantuan kakak-kakaknya Kira-kira akan dan mulai setel alarm kapan, dalam Naren? sebelum Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Oke, kasih. nah, proses yang paling lama apa Ustazah? Ustaz, dari 5 tadi, 5 posisi guru yang paling lama yang mana? Yang paling efektif juga yang mana? Kira-kira pemantau atau yang apa? Yang manajer. Nah, manajer itu yang paling bagus posisi kita sebagai guru. Jadi anak itu nggak langsung dicat, langsung dihukum, tapi kita tahu dulu alasannya apa, kenapa dia terlambat, lalu solusinya juga dari si anak tersebut. Oke, selanjutnya setelah 5 posisi guru, yang kedua adalah keyakinan kelas. Kalau biasanya kita kenal adalah peraturan kelas, di CBP ini kita diajarkan keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Nah, ini jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Daisnur. Motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena menghargai atau reward. Nah, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kembali lagi kalau bukan dari dalam dirinya sendiri, dipaksa itu jauh lebih buruk ya. Lebih baiknya adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, nah bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau masih secara umum, dibuat dalam pernyataan positif, berupa kalimat pendek agar mudah diingat oleh anak-anak, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, jadi harus disepakati bersama. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi yang dilakukan oleh si guru dengan posisi manajer tadi itu menggunakan segitiga restitusi. Restitusi pernah dengar restitusi belum? Baru di sini ya. Restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan bukan pada masalahnya, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak, pada murid juga. Restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga ia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya, seperti tadi mencari solusi sendiri untuk masalahnya. Nah, di sini ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bukan keyakinan seperti Islam dan yang lain-lain, tapi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Selanjutnya ini ciri-ciri restitusi. Restitusi di sini memiliki ciri yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi dapat memperbaiki hubungan. Jadi karena tidak menghukum, ya, hukumannya jauh tidak sampai terjadi seperti yang diberitakan sekarang, murid sampai membunuh guru karena dendam. Ya. Kalau di restitusi ini, insya Allah dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah dari kecenderungan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri, melihat berkaca pada dirinya sendiri. Restitusi ini fokus pada karakter dan solusi, bukan tindakan. Jadi kepada solusinya, bukan tindakan untuk menghukum si pelanggar tadi. Selanjutnya yaitu apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba seperti tadi disuruh berlari lapangan basket 5 kali, silakan berdiri dengan 1 kaki, silakan hormat pada bendera. Nah itu karena tidak terencana alias tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Bersifat satu arah dari gurunya saja, berupa hukuman fisik ataupun verbal. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi ini terencana, disepakati bersama sesuai dengan peraturan, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensinya itu. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Untuk yang ketiga yaitu restitusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ditawarkan tadi, ditanya-tanya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Sekali lagi bukan guru yang mencari solusi, tapi muridnya. Selanjutnya, nah ini, tadi kan ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita ini manusia biasa yang tempatnya salah dan lupa. Nah ini bagaimana cara bertanyanya? Berbuat salah itu wajar, nah tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Intinya ke solusinya. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi harus divalidasi dulu apakah memang benar seperti itu. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu.
Ini pertanyaannya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya alasannya dulu kenapa berbuat seperti itu. Seperti tadi, kenapa dia terlambat, alasannya apa. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu kalau memvalidasi tindakan yang salah. Tahap restitusi yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Bukan keyakinanmu apa, Islam atau Kristen atau yang lain, tapi keyakinan sekolah atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat sebelumnya dan disepakati bersama. Di sini yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, termotivasi secara internal dari dalam dirinya sendiri, tidak karena hukuman atau penghargaan. Sini apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu. Nah ini semuanya dikembalikan kepada siswa. Jadi siswa berpendapat seperti ini, nanti sesuai dengan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir, ini ada quote dari Eyang Mahatma Gandhi. Kemampuan terbesar kita sebagai manusia bukanlah untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengubah diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan oleh dari BPP yang sudah 2 bulan ini kami pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara Isu dan saudara Lala. Bagaimana teman-teman, semangat ya? Masih. Oke, mungkin saudara Lala dan saudara Isu bisa mengajak jargonnya CGP tadi, monggo saudara, biar diikuti teman-teman supaya lebih semangat lagi. Ayo. Monggo Jargonnya teman-teman. guru penggerak deh. Bergerak, menggerakkan. Sampai dari Tergerak kan dari dalam hati. Tergerak, bergerak, menggerak. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih saudara. Oke, supaya tidak ngantuk ya teman-teman. Selanjutnya monggo sesi tanya jawab. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan kepada pemampar 1 atau pemampar 2, monggo. Oh, oke, sebentar saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri 2, Ustazah Laila Tusani, terkait keyakinan kelas Ustazah. Nah, kami di sini sebagai guru biasanya kan selalu mengajar ya, tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, supaya kegiatan belajar mengajar di kelas itu nyaman, menyenangkan, dan siswa-siswa itu senang belajar di sana, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah langsung dijawab kawan untuk keyakinan dan kesepakatan ini mohon maaf harus diluruskan dulu karena keyakinan dan kesepakatan ternyata 2 hal yang berbeda. Keyakinan itu berangkat dari kesepakatan dulu. Jadi setelah kesepakatan disepakati barulah terbentuk keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri ini bagaimana cara membuatnya, dan kita harus melibatkan anak-anak. Yang pertama adalah kita menuliskan peraturan-peraturan yang selama ini sudah dibuat oleh sekolah atau kelas. Contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang itu kalimat negatif atau kalimat positif? Negatif ya. Nah setelah itu kita ubah kalimat negatif tersebut ke dalam kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Dirubah menjadi yang lebih positif. Atau seperti ini. Kalau di kelas contohnya dilarang mencontek. Seperti itu. Kita rubah menjadi
mengerjakan tugas dengan jujur dan mandiri. Agar lebih singkat dan mudah diingat oleh anak-anak kita rubah menjadi jujur dan mandiri. Keyakinan kelas ini tidak dibuat sepanjang kalimat peraturan, tapi kita ubah menjadi lebih singkat agar anak-anakku mudah memahami dan mengingatnya. Seperti itu Ustazah Rizky. Nggih. Ampun. Nggih, terima kasih. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oke. Ya, terima kasih Ustazah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Lala dan Ustazah Isnur atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya. Ini kan pembahasan tentang penerapan budaya positif ya, yang namanya positif kan ya harus kita laksanakan. Nah, bagaimana Ustazah langkah-langkah atau tindakan konkret yang harus kita lakukan untuk menerapkan budaya positif ini? Ya, itu saja, terima kasih. Saya bagi ya, ya, terkait dengan budaya positif. Sebetulnya di sekolah kita ini sudah sangat banyak penerapan budaya positif ya kan. Nah, bagaimana langkah konkretnya atau caranya, cara penerapannya di sekolah kita ini seperti apa supaya berjalan dengan maksimal? Yang pertama dan utama tentunya harus saya sebagai CGP harus berkoordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan tim atau wakil kepala sekolah. Jadi saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu terkait dengan budaya positif yang akan kita terapkan di lembaga kita ini. Terus yang kedua yaitu adanya kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman ustadzah ya, karena kan tidak mungkin budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi dengan ustadzah semuanya. Itu. Terus yang ketiga bisa dengan selalu melakukan kontrol ya terhadap perilaku dan tindakan siswa. Terkadang siswa sudah tahu itu budaya bagus positif yang harus diterapkan, tetapi terkadang ada beberapa siswa yang sifatnya agak mengabaikan dan akhirnya nanti bisa menular ke teman-teman yang lain. Nah, itu peran saya dan juga ustadzah yaitu selalu melakukan kontrol. Ketika sudah sudah agak menjauh dari budaya yang kita terapkan, yaitu berarti harus tugas kita adalah mengingatkan, mengontrol. Dan yang terakhir bisa juga dengan melakukan kerjasama dengan wali peserta didik, karena kan budaya positif itu saling terkait, tidak hanya harus dilakukan di sekolah. Jadi harus ketika di sekolah sudah baik, di rumah juga harus baik, dan itu tentunya atas kerjasama dari peserta didik juga. Tidak mungkin kita mengontrol semua murid kita sendiri-sendiri selama di rumah. Jadi kerjasama dengan wali murid itu juga sangat penting, sehingga bisa saling menguatkan antara kebiasaan positif yang ada di sekolah bisa dibawa di rumah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi penerapannya bisa lebih maksimal seperti itu. Sudah. Aduh ya, sama. Terima kasih. Alhamdulillah ya, jawaban dari teman-teman sudah dijawab dengan para narasumber yang ada di depan. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita semua mendoakan ya supaya CGP kita, Ustazah Lala dan Ustazah Isnur diberikan kemudahan, kelancaran selama melaksanakan CGP. Dan terima kasih juga Ustazah Lala dan Ustazah Isnur atas materi yang disampaikan hari ini. Oke teman-teman, mari sebelum acara ini kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama.
Sekian dari saya. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Idil. Tadi Ustazah lihat Mas Idil hari ini terlambat ya? Iya. Kira-kira semua orang pasti punya salah ya? Termasuk Ustazah juga pernah berbuat kesalahan. Nah, setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Mas Idil hari ini terlambatnya kenapa? Alasannya kenapa? Karena bermain game terlalu lama. Game apa itu? Game apa? Masih ingat keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Masih. Kalau masih ingat, keyakinan kelas apa yang masih bangga hari ini? Berangkat tepat waktu. Harinya berangkatnya jam berapa? Jam 6.30. Hari ini masih berangkatnya jam 6 lebih 52 nih ya. Oke, karena hari ini sudah terlambat, kira-kira apa yang harus diperbuat oleh Mas Syiril untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Tidak boleh main game berlalu-lalu. Oke, terima kasih. Semoga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sekarang boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih kerjasamanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang. Tadi Ustazah lihat kamu bertengkar ya sama Meril ya? Iya. Oke, sekarang Ustazah mau tanya. Tadi kejadiannya saat pelajaran apa nak? Matematika ya? Iya, pas waktunya matematika. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahannya Mbak Abel tadi alasannya apa? Sampai membuat Meril marah dan menangis. Tadi Meril melakukan suatu Ustazah, lalu Meril menangis. Karena rebutan pensil, lalu ditarik jilbabnya dan Merilnya menangis. Iya, masih ingat keyakinan yang sudah kita buat di kelas? Masih. Kalau masih, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar Mbak Abel hari ini? Menjaga kerukunan dan teman. Oke, agar tidak terulang lagi kejadian seperti ini dan untuk memperbaiki perbuatannya Mbak Abel, harus apa Mbak Abel untuk memperbaiki kesalahannya? Bicara baik-baik Ini harus bicara baik-baik dengan temannya tanpa menyakiti hati temannya. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Nah, terima kasih kerjasamanya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Rohmayanti, Kepala SD Pusat Tepang Rondong dari TGP Angkatan 9, yaitu Lewatusan SPD dan Isnawati SPD. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana diseminasi disiplin positif, dan itu adalah ilmu baru bagi kami, bagi guru kami. Semoga dengan hasil dari diseminasi ini bisa diaplikasikan oleh guru-guru kami, khususnya terkait dengan penerapan disiplin positif yang merupakan nanti akan berkaitan dengan sekolah karakter, karena tujuan kami adalah sekolah berkarakter. Dan semoga dengan ilmu yaitu disiplin positif ini menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkarakter. Sekali lagi terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
saya Maimunah Alaiya, rekan dari Saudara Al-Tisani. Dari pemaparan materi yang telah diberikan oleh beliau, yaitu tentang budaya positif, saya banyak belajar dan banyak ilmu yang insya Allah dapat diterapkan di sekolah kami. Insya Allah ilmu yang telah diberikan beliau dapat bermanfaat bagi sekolah kami.